Saudara sekalian, kita lanjutkan pada materi yang berikut ya, tentang morfometri daerah aliran sungai. Morfometri, morf itu bentuk, metri itu mengukur. Jadi kita mengukur bentuk-bentuk dari daerah aliran sungai. Jadi di sini definisinya dulu ya. Ini adalah suatu studi yang menyangkut variasi perubahan bentuk ya. Tadi sudah kita singgung bentuk atau ukuran dari organisme. Dalam hal ini adalah organismenya adalah das ya. Organismenya adalah das yang meliputi pengukuran panjang dan analisa kerangka suatu organisme ya. Organismenya adalah das. Dalam hal ini adalah das ya. Nah, studi morfometri didasarkan pada sekumpulan data pengukuran yang mewakili bentuk dan ukuran. Nah, ini nanti ada area watershed ya, jadi luas, kemudian panjang sungai, kemudian length to the center of gravity, length to the center watershed, jadi panjang sungai menuju ke pusat das, kemudian panjang sungai yang terpanjang, kemudian orde sungai, bifurcation ratio, ada mean slope of main channel, ada mean altitude of watershed, ada mean slope watershed, ada form factor, ada circularity ratio, ada elongation ratio, drainage density, ada drainase parameter, dan rasio frekuensi orde sungai serta lebar sungai. Nah, yang pertama kita akan menentukan area of watershed. Jadi ini area itu adalah luas das yang dikeringkan ya. Ya, jadi sungai itu kan fungsinya mengeringkan ya. Dikeringkan oleh seluruh sistem sungai yang diproyeksikan pada bidang horizontal. Bagaimana caranya? Jadi kita menggunakan peta topografi ya. Nah, ini kita mencari dulu ujung dari mata air ya, mata air, kemudian peta konturnya. Nah, tempat yang paling tinggi, nah ini bisa menggunakan GIS atau hidrologi analisis. Jadi yang pertama kita menentukan dulu gitu ya, outletnya gitu, menentukan outlet ini ya. Nah, kita menentukan outlet dulu, kemudian membuat jaringannya kita gambar dulu jaringan seluruh sungai. Kemudian dari outlet itu kita gambar ke arah hulu yang nantinya konturnya mengarah menuju ke outlet ya, yang mengarah menuju ke outlet. Jadi bukan yang searah ya, ini kan menuju ke hulu, jadi yang mengarah ke sana, yang berkebalikan dengan outlet itu, terus gitu ya sampai ke, jadi dari sini maaf ya, ini ya, terus yang mengarah menuju ke outlet lagi gitu ya, yang sebaliknya. Jadi kalau yang kontur yang mengarah ke outlet itu adalah menunjukkan bukit, tapi kalau yang di sini sungai itu yang menuju ke hulu, nah itu menunjukkan yang lembah gitu ya. Nah, ini areanya. Bagaimana menghitungnya?
menghitungnya adalah kalau yang manual itu menggunakan, kita bisa menggunakan ini yang manual pakai transparan milimeter, atau yang semi manual pakai planimeter, tapi kita sudah menggunakan digitasi on screen yang sekarang ada baru lagi, saya lupa namanya, itu pakai GIS itu lebih cepat gitu ya. Nah ini kalau manual itu bisa pakai milimeter transparan, kemudian dihitung kotaknya gitu ya, kotaknya jumlahnya yang utuh berapa, yang separuh berapa, kalau yang lebih dari separuh dihitung 1, kalau kurang dari separuh kita hilangkan, kali skala pangkat 2 ya, tergantung dari penggunaannya, apakah peta topografi atau peta yang lain. Jadi kalau peta topografi itu 1:50.000 ya. Nah jadi skalanya itu dipangkatkan 2, nah nanti kali skala pangkat 2, karena apa namanya, yang namanya luas itu adalah dimensinya pangkat 2. Nah ini kalau planimeter ini tinggal memutarkan, ini semi manual ya, memutarkan di seluruh das ini, kemudian nanti pada planimeter itu ada numeriknya, angkanya dipangkatkan 2. Kalau digitasi on screen nanti otomatis akan menunjukkan berapa luas dari batas das. Jadi nanti ini Anda akan praktikum di laboratorium. Nah nanti kita akan mengetahui luas dasnya. Nah ini kalau yang pakai manual ya. Kayak manual itu luasnya adalah N itu adalah jumlah gridnya, kemudian luas gridnya ya, kemudian penyebut skala pangkat 2, luas gridnya itu kan milimeter gitu ya, 1 milimeter gitu ya, 1, jadi jumlah N-nya berapa, jumlah kotaknya kali penyebut pangkat 2. Jadi luas grid dalam satuan cm atau milimeter ya, kita menggunakan yang mana, itu disesuaikan nanti pada satuannya. Kemudian panjang sungai utama itu, maaf ya, pakai GIS ini yang sama dengan luas das, ini dengan digitasi on screen atau calculate geometri menggunakan, kalau ini yang manual ya. Jadi panjang dalam peta itu berapa kali penyebut skala ya, tidak pangkat 2 ya, tidak pangkat 2, maaf. Nah ini tidak pangkat 2. Jadi kali penyebut skala. Dalam hal ini panjang sungai utamanya itu adalah dalam kilometer. Jadi satuannya nanti dijadikan kilometer ya. Panjang itu 1 dimensi. Jadi panjang pada peta berapa senti dikalikan skala nanti dijadikan kilometer. Oke. Kemudian mencari sungai induk. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi kita dari outlet. Jadi ini outletnya. Maaf, ini kok keluar terus ya. Dari outletnya di sini. Ini Ki. Nah, ini kita ketemu cabang sungai. Nah, ini kita besarkan di sini. Kemudian cabang sungai itu nah ini kan begini ya, ini cabang sungainya, ini kita lanjutkan, kita buat garis lurus, maaf, jadi dari sungai yang dihilir ini kita buat garis lurus ke sana. Nah ini kan akan membentuk sudut yang berbeda. Nah aturannya adalah seperti ini. Jadi meneruskan sungai dari outlet, jika sungai induk membentuk sudut kecil atau sama, maka induk sungainya itu yang panjang. Jadi kalau ini sudutnya berbeda, maka kita mengikuti yang kecil ya, yang mengikuti yang kecil. Tapi kalau sama sungai induk, pilih yang panjang, itu saja ya. Ini nanti dari sini, kemudian ini yang mana, kalau kecil ini berarti yang ke sini gitu ya. Tapi kalau ini kecil berarti yang ke sini, ini ketemu lagi kecil ke sana sampai ke hulu gitu dan seterusnya. Nanti apa namanya,
supaya lebih jelas lagi kita akan praktikum di laboratorium. Oke, panjangnya adalah dimensinya 1 ya. Kemudian yang ketiga adalah panjang terhadap center watershed atau pusat dari das. Jadi panjang sungai yang diukur dari outlet hingga titik tengah dari area das. Ini terdapat 2 metode ya, diameter lingkaran atau menggunakan koordinat kartesius. Nah, contohnya adalah ini kita menggunakan yang diagram lingkaran menutup semua area das. Jadi ini kita biasanya das yang kita buat pada nomor 1 itu ditampalkan pada kertas milimeter, kemudian ini dibuat grid. Ini adalah sumbunya, yang ke sana sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Gitu ya. Kemudian yang di kotak yang ada di dalam das ini kita beri titik yang tebal ya untuk menentukan ini. Jadi nantinya sumbu X, ini ya sumbu X adalah sumbu X ke N. Jadi jumlah sumbu X yang ke N. Sumbu X ke N. Jadi ini 1 ya, ini 1 yang ke X itu berarti ke yang ke sana. 1 jumlahnya ada 1, berarti 1 kali 1. Ya. 1 jumlahnya N ke 1, ini 1 kali jumlah titik ke N-nya ada 1. Ditambah gitu ya, ini kan baru 1. Ini yang kedua ada titiknya ada 1, 2, 3, berarti 2 kali 3 ditambah 2 kali 3. Tadi yang titik pertama 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah ini yang 3 kali 4 ditambah ini koordinat X ke 4 kali 1, 2, 3, 4 ditambah lagi sampai yang terakhir ke 8. Nah, kemudian setelah dijumlah dibagi jumlah seluruh titik di X. Di X berapa? Yang ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi seluruh titik yang ada di dalam das ini 24. Berarti ini jumlahnya 24 ya di sini. Ini juga 20, ini juga jumlahnya 24. Cuman yang berbeda adalah yang X sama Y. Tadi ya, ini dibagi ini nih ketemu sumbu X. Kemudian nanti yang Y juga demikian. Yang Y ini 1 kali berapa ini? 1 kali 6. 1 kali 6 tambah 1 kali 1 kali 6 tambah 2 kali 6. Ini ada 6 titiknya ya. 3 kali 6 juga ditambah 4 kali 6 juga ya, dibagi dengan 24, maka sumbu Y-nya nanti akan ketemu, sumbu X-nya akan ketemu, kemudian nanti akan kita plot sumbu X-nya berapa, kemudian sumbu Y-nya berapa. Nah, nanti akan ketemu titik X perpotongan. Nah, ini yang terdekat berapa, maka panjang sungainya itu yang merah ini. Nah, tinggal kali skalanya ya, jangan dipangkatkan 2. Kalau ini yang menggunakan koordinat kartesius ya, pakai koordinat kartesius itu pakai jangka. Nanti akan dipraktekkan di lab ya, jadi di lab. Nah, ini pakai jangka. Nah, ini LCA-nya, kalau yang ini LCA-nya ini, jadi pakai koordinat kartesius ya. Oke. Nah, ini contoh ya menggunakan koordinat kartesius, soal titik berat menggunakan koordinat kartesius ini. Ini yang tadi ya. Nah, ini lokasinya adalah ini. Ya, ini perhitungannya
ada ya silakan nanti diperhatikan pada slide ini gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah panjang sungai yang terpanjang. Jadi panjang sungai, aliran sungai diukur dari outlet sampai ke sumber air paling atas dari sungai atau igir. Ini pakai GIS bisa dan menggunakan digitasi on screen juga bisa ya. Ini nyari sungai yang terpanjang. Nah, kalau tadi contohnya seperti tadi, bentuk dasnya itu, maaf Pak, ulang lagi. Jadi bentuk dasnya itu memanjang. Jadi kalau memanjang gini, nah ini gampang. Berarti yang terpanjang adalah yang, maaf, yang terpanjang. Jadi gini, saya ulang ya. Yang terpanjang adalah yang terpanjang adalah yang di sini. Ya, yang terpanjang. Kalau bulat, nah itu yang susah ya untuk mencarinya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang orde sungai. Nah, orde itu ada Strahler, ada Horton, ada Schrift, ada Heck, dan ada topologika. Jadi ini orde sungai itu adalah posisi percabangan alur sungai di dalam urutannya terhadap induk sungai di dalam das. Dengan demikian makin banyak orde sungai akan semakin luas pula dasnya dan akan semakin panjang pula alur sungainya. Jadi ini kalau Horton yang utama adalah yang ini ya. Yang utama adalah Strahler. Jadi ini jadi dari ini ya, satu ketemu itu ini 2, 1 1 2, 1 1 2, 2 ketemu 2 3, 3 ketemu 2 tetap 3. Ini ya, 1 1 2, 1 1 2, 2 2 3. Nah, kalau 3 3 itu menjadi 4. Jadi kalau yang lebih rendah tidak terhitung, maka orde sungainya dalam contoh ini adalah 4. Gitu ya. Tapi kalau Horton itu dijumlahkan. Nah, jadi 1 2 gitu ya, 2 1. Nah, ini 4, ini 4 dari sana. Jadi ini dari bawah gitu ya, agak sulit ini tidak dipakai. Yang Schrift itu juga penjumlahan, ini lebih besar, jadi dijumlahkan di sini sampai ke orde 10 ya, dijumlahkan ini 1 1 2 2 tambah 2 4 gitu, 4 tambah 4 8 dan seterusnya gitu ya, dijumlahkan. Kalau Heck itu seperti ini gitu ya, ini 2 karena satunya itu adalah aliran yang di atasnya, kemudian ini 2 3, ini dari sini. Ini 1 tambah 1 2, ini 2 di sini tambah 1 lagi 1. Nah, ini seperti ini ya, dijumlahkan seperti ini. Ini semakin ke bawah semakin turun kalau Heck. Dan topologika ini yang di atas besar, yang di bawah kecil. Nah, ini tidak logis. Maka yang kita pakai adalah yang Strahler. Yang lainnya untuk pengetahuan saja, yang penting adalah yang Strahler. Nah, kemudian ngitung nisbah percabangan. Jadi kita memakai Strahler 112 ya, 112 223. Ini 13
tetap 3, kemudian ini 112, 112, 223, 3, 4 tambah 1 tetap 4 gitu ya. Jadi kita pakai Strahler. Nah, ini rumusnya adalah ini. Jumlah orde Sungai Keung ya. Ini orde hitungannya adalah jumlah orde Sungai Keung. Satunya itu adalah berapa? Gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 kali 1 gitu ya. Tambah yang 2 berapa jumlahnya? 2 kali, kalau ini 2-nya ada 1 2 3 4. Tambah 2 kali 3. 2 kali 4. Kemudian 3 kali tambah 3 kali 2 dan 4 tambah 4 kali 1 dibagi seluruh jumlah percabangan. Jadi ini berapa? 1 2 3 4 5. Yang satunya tadi ada berapa? 1 orde 1 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya. Kemudian orde 2 itu ada 1 2 3 4, ada 4. Kemudian orde 3 itu ada 2. Kemudian orde 4 ada 1. Berarti ini jumlahnya ada 17. Nah, ini angka ini itu masuk di sini. Ya, masuk di sini. Kemudian yang ini itu tadi itu ya, 1 kali berapa tadi? Satunya ada 10 tambah 2 kali 4 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 1. Nah, ini dijumlahkan dibagi ini maka ketemu RB gitu. Oke. Nah, tergantung Anda nanti memilih das yang seperti apa ya jaringannya. Nah, ini ya seperti ini perhitungannya, maka akan ketemu bifurcation. Nah, ini adalah perbandingan keseluruhan das ya, keseluruhan das ya. Ini yang tadi itu yang saya contohkan ada keseluruhan das ya, yang ini yang saya contohkan. Kalau yang ini maaf, yang ini itu pakai WRB. Nah, ini ya rumusnya, ini yang slide yang berikutnya. Tapi kalau yang RB ini itu hanya NU-nya berapa? N ke 1 jumlahnya 10 kan? 10 dibagi N ke 1 12 ya, 12 bagi berapa tadi? 4 gitu ya. Kemudian RB, maaf, RB 23 itu sama dengan 4, jumlahnya 4 dibagi 2 ya, 23. Kemudian RB 34 itu berarti 3-nya 2 dibagi 1 gitu ya. Kalau yang ini itu WRB, yang ini slide yang berikutnya ini.
Nah, ini WRB, weighted bifurcation ratio, ya, weighted bifurcation ratio. Ini tadi caranya adalah tadi Anda bisa membuat kolom seperti ini, order satunya jumlahnya berapa, numbernya, order 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa gitu ya, bifurcation ratio-nya nanti akan ketemu gitu ya. Ini 3, nah ini ya, jumlahnya sudah ada caranya. Nah, ini artinya apa? Di sini kalau RB-nya itu kurang dari 3, artinya kenaikan muka air sungai cepat, sedangkan penurunannya lambat. Jadi naiknya cepat, berat gitu ya, kemudian turunnya lambat. Nah, kalau yang 3 sampai 5 kenaikan dan penurunannya sungai berjalan normal. Jadi naik, turun. Gitu ya. Ada 2 kelas ini. Kemudian yang berikutnya adalah mean slope of main channel. Jadi ini menghitung gradien ya. Ada 2 cara, ada 3 cara: mean constant slope method, average slope method, dan 18,5,10 slope method. Jadi kalau yang ini itu diplotkan gitu ya. Yang ini diplotkan pada gambar ini, elevasinya, ini ketinggiannya didapat dari ketinggian konturnya gitu ya. Konturnya ini harus memotong sungai utama gitu ya. Ini diplotkan gitu, kemudian dibagi 2 dengan sudut yang hampir sama. Nah, ini adalah menurut kemiringannya itu ini. Miringnya adalah ini. Nah, ya. Miringnya rumusnya ini. OB ini ya tegaknya dibagi panjangnya. Nah, ini miring. Ini pakai average slope method. Ya, jadi ini perkiraan. Yang sulit adalah menentukan garis yang ini lurus ini. Kemudian yang berikutnya adalah pakai profil ya. Jadi ini kita plotkan ya, plotkan. Ini ada nanti H10, ketinggian H10 ya. Nah, ini panjang sungainya diplotkan, ditambahkan gitu ya. OZ ini panjangnya berapa, ketinggiannya berapa ya. OZ panjangnya berapa, ketinggiannya berapa dari sini ya, per kontur ya pada sungai utama. Nah, OZ itu adalah yang ini, itu adalah sungai utama gitu ya. OB itu adalah LB panjang sungai utama dikalikan 0,1% atau dikalikan 0,1. Maaf. Jadi ini kali 0,1. Jadi kita mencari panjang sungai utamanya, kemudian dikalikan 0,1, yang satunya OA, yang ini itu dikalikan 0,8. Maka kemiringannya adalah, nah ini yang 0,1, yang tadi B, OB ini ditarik ke kiri, maka akan ketemu ketinggian. Ini diplotkan pada kertas milimeter. Ini H10. Nah, ini nanti berapa H10 itu ketinggiannya, taruh di sini. Kemudian yang H85 taruh di sini. Kemudian LB-nya ini, nah itu kali yang ini ya, ini, nah kali 0,75, maka ketemu kemiringan ya. Ini pakai 1810 slope factor method. Nah, kalau yang ini tipe profil dasar sungai, jadi diplotkan kayak gitu, nanti akan ketemu bentuk dari dasar sungai, konveks atau konkav atau konkav. Nah, ini akan menentukan tipe banjir. Kalau yang ini itu banjir dulu, baru banjir itu limpasannya cepat baru lambat. Kalau yang ini lambat lagi. Kalau ini cepat, lambat, cepat gitu ya. Jadi tipe dasar sungai itu akan menentukan, profil dasar sungai akan menentukan banjir dalam ini bukan banjir genangan tapi banjir limpasan gitu. Kemudian ini mean altitude of watershed.
Jadi ini kita mengeplotkan antara luas. Jadi yang mendatar ini luas, yang ke atas ini adalah ketinggian. Jadi di sini berdasarkan atas kelas elevasi. Ini contohnya dari jaraknya adalah 25 meter ya, 25 meter. Ketinggian dari das atau konturnya ya, ini 25. Tiap 25. Jadi 0 sampai 25, 25 jadi ini 0 sampai 25 itu luasnya berapa? Jadi ini dihitung luasnya gitu ya. Taruh di sini. Kemudian 25 sampai 50 ini luasnya berapa? Taruh sini. Kemudian sampai ke ujung, sampai ke ujung dari das ya, hulu dari das ini ketemu, kemudian dijumlahkan. Jumlahkannya dari bawah 5 tambah 15 20 tambah 35 55 tambah 40 95 tambah 50 145 tambah 20 165. Nah, ini adalah 100% ya. Berarti seluruh luas ini adalah 100%. Sekarang kita cari, jadi ukur namanya ini hypsometrik ya, ke sana. Nah, ini ya, ini itu total. Jadi yang di das ini itu hypsometrik itu berkebalikan. Jadi yang titik ini itu luasnya akan menyeluruh ini. Tapi kalau yang ini itu dari sini ke sini, jadi dikurangi. Yang ini itu yang ini luasnya. Yang ini kontur yang 75 yang ini. Yang 100 konturnya yang ini. Yang 125 luasnya adalah yang gitu ya. Jadi dibalik. Nah, nanti grafiknya akan ketemu ini. Nah, kemudian cari setengah dari kurva luas tarik ke atas. Jadi ini yang bawah ini areanya dibagi 2. Tarik ke atas, kemudian tarik ke kiri, nanti akan ketemu ketinggian. Nah, ini adalah mean altitude of water set. Nah, fungsinya apa? Mean altitude itu ketinggian tempat dari das itu berapa. Kalau dia lebih tinggi berarti nanti akan mempengaruhi hujan. Yang paling tinggi itu hujannya akan lebih tinggi lagi karena akan mempengaruhi hujan orografis sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah mean slope of water set. Nah, ini gampang. Jadi ada contour length method, ada the grid intersection method, ada weighted mean method. Jadi ini SB itu kemiringan rata-rata watershed, M-nya adalah total panjang garis kontur dalam das. Jadi yang dihitung itu total garis panjang ini. Total panjang garis kontur dalam das. Jadi ini dari bawah panjangnya berapa, N1, N2 sampai N yang ke terakhir ya, panjangnya berapa. Kemudian dikalikan interval konturnya Anda mengambil berapa, 10, 25 ya, kemudian dibagi dengan luas das. Nah, luas das itu sudah menghitung dari awal, maka ketemu kontur mean slope of watershed. Mean slope jadi rata-rata kemiringan dari das. Kalau tadi rata-rata sungai, kalau ini kemiringan das. Atau kita menggunakan the grid intersection method. SB di sini H itu adalah yang ini interval kontur kali N. Jadi ini adalah N itu adalah jumlah kontur yang melewati das. Nah, ini dalam contoh hanya ada 1, 2, maaf ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini N-nya 7, M-nya tadi panjang garis konturnya berapa, ketemu, maka ketemu. Nah, agak gampang. Kalau yang agak ribet itu yang the weighted mean method. Jadi ini kita menghitung kemiringan masing-masing ini. Nah, ini kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa, dibagi dengan seluruh luas das. Ya, ini per seksi antara kontur satu dengan yang lainnya. Nah, kita pilih yang mana? Kenapa ini ada 3? Maka kita pilih yang termudah, yang kita anggap paling mudah itu yang kita gunakan. Kemudian form faktor ini adalah
bentuk das ya, form factor. Nah, ini kita sudah menghitung panjang sungai utama dipangkatkan 2, A-nya adalah luasnya, maka ketemu form factor ya. Jadi ini A-nya adalah luas das dalam kilometer persegi, panjang sungai utama, P-nya keliling dari das. LB itu pangkat 2 ya. Yang ini ya, ini, yang ini, maka ketemu form factor gitu ya. Atau kita bisa menggunakan circularity ratio. Nah, ini adalah luas dasnya, R-nya itu circularity ratio, kita pakai penggaris seperti ini. Nah, RC-nya itu adalah, rumusnya adalah ini. Nanti masukkan di sini. Nah, ya. RC bisa menggunakan ini 12,57. P-nya ini adalah perimeter das. Perimeter das itu adalah keliling ini. Nah, pakai jangka ya, yang paling banyak menyentuh gitu ya, paling banyak menyentuh. AC-nya adalah luas lingkaran yang mempunyai keliling sama dengan keliling das atau perimeter das ya, pakai ini. Nah, ini kita menggunakan 2pi A ya, A ini, A itu luas, P kuadrat itu perimeter ya, ini ya. Nah, perimeter itu kelilingnya, masukkan di sini pangkat 2 ya. Atau kita bisa menggunakan yang ini, P pangkat A, P pangkat 2 ya. Ini sama ya, kita menggunakan yang mana. Nah, nanti kita akan ketemu C-nya kalau kurang dari 0,5 bentuknya adalah memanjang, berarti debit puncaknya lama ya. Kalau memanjang ya, bentuk memanjang, jadi kalau dasnya itu memanjang gitu ya, memanjang memanjang gini, ini yang ini. Tapi kalau membulat, yang membulat, nah gitu, itu yang ini. Jadi ini banjirnya cepat gitu loh. Oke. Kemudian elongation ratio. Ini merupakan nisbah kepanjangan menurut Sekum, mengatakan bahwa RC adalah nisbah antara garis tengah lingkaran dan mempunyai luas sama dengan luas das dengan panjang sungai utama LB. Nah, ini RE itu, nah ini panjang sungai utama ya, ini tadi sudah kita hitung. Nah, ini tadi yang memanjang. Nah, ini yang memanjang itu banjirnya lambat, tapi kalau yang membulat itu banjirnya cepat. Nah, ini kalau RE-nya itu sekitar 0,025 itu memanjang, berarti banjirnya lambat. Tapi kalau 0,050 RE-nya, maka banjirnya cepat. Nah, gitu ya. Nah, ini elongation ratio, kita bisa menggunakan juga ini ya, perhitungan ini, mana yang Anda anggap lebih gampang. Kalau ini diameter dari lingkaran yang mempunyai luas sama dengan luas das, jadi lingkarannya tadi seperti halaman yang sebelumnya ya. Kemudian drainase density. Jadi ini kerapatan. Drainase density ini total panjang sungai dalam das. Jadi ini dijumlah semua panjangnya dibagi dengan luas das ya. Nah, kalau seperti ini nanti ada 2 juga, yang kalau jaringan sungainya itu banyak, maka hidrografnya itu runcing, berarti banjirnya cepat. Tapi kalau ini jarang, maka hidrografnya lambat, ini banjirnya lambat. Nah, ini klasifikasinya adalah ini ya, ada di atas ini. Anda bisa baca, Anda bisa amati tentang kerapatan aliran ya. Jadi kalau dalam das itu alirannya itu rengket gitu ya, rapat, itu begitu ada hujan langsung bisa dikeringkan, berarti banjirnya itu cepat gitu ya, banjir dalam sungai, maksudnya banjir dalam sungai. Tapi kalau jarang ya, yang seperti ini, yang ini jarang dalam das itu, alur sungainya jarang, maka lambat gitu banjirnya. Ini fungsi
dari menghitung drainase sungai adalah kita bisa memperkirakan banjir sungai itu cepat atau lambat. Semakin rapat jaringannya maka semakin cepat sungai itu dikeringkan atau banjirnya semakin besar. Nah, klasifikasinya adalah pada tabel 4 ini. Kemudian faktornya, ya, faktor kerapatan aliran, ekstrim itu beberapa, depresi banyak, tinggi, sistem drainase baik, normal, depresi permukaannya, overland flow, terdapat beberapa telaga, ya, alur sungainya. Kalau rendah berarti drainasenya jelek, drainasenya alirannya itu jarang gitu ya. Nah, itu klasifikasinya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk drainase perimeter, ya. Ini adalah menghitung panjang igir sungai yang diukur dari peta topografi tapi diproyeksikan horizontal, ya, bukan unit hidrologinya. Jadi drainase parameter ini adalah panjang garis batas das atau water divide or di river divide dari das, gitu ya. Nah, ini dasnya itu diproyeksikan mendatar seperti ini. Nah, ini das panjangnya drainase parameter itu yang merah sampai ke merah lagi nih. Oh, kalau ini, nah ini ya, ini dasnya, karena ini puncak, berarti parameternya yang merah ini, ya. Oke, jadi ini nanti dikalikan skala. Kemudian rasio frekuensi orde sungai, nisbah antara jumlah keseluruhan orde sungai di dalam orde sungai dengan luas das. Jadi jumlah orde sungai pakai Stahler dibagi dengan luas das. Pakai Stahler, ya, tadi sudah, luasnya juga sudah menghitung. Berarti frekuensi orde sungai sudah bisa dihitung. Kemudian width itu lebar. Nah, lebar sungai itu ini, ya, gampang kan, tadi kita sudah menghitung panjang sungai utama, maka width itu adalah luas dibagi dengan panjang sungai utama, gitu. Sudah ketemu lebar dari watershed. Nah, demikian saudara sekalian tentang morfometri, ya. Panjang sekali. Ini pakai praktikum, silahkan ini dipelajari dengan seksama. Dan saya mengharapkan Anda sekalian bisa berkomunikasi dengan teman yang lain agar supaya bisa mengaplikasikan menghitung morfometri ini, ya, karena ini perhitungan-perhitungan, maka mau nggak mau Anda kalau yang pinter mungkin atau yang cerdas bisa semuanya cerdas, ya, Anda sekalian, tetapi perlu berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Nah, ini pakai praktikum, silahkan diaplikasikan, semoga Anda bisa memahami apa yang saya berikan. Terima kasih, sekian dulu dari saya, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.